Saudara, kami akan hadirkan 3 topik terhangat dalam sepekan ini. Mulai dari Polwan yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap suaminya yang juga sesama anggota polisi. Kemudian langkah Timnas menuju Piala Dunia dan penangkapan ratusan aktivis Armada Bantuan Global Sumut Volatila oleh Israel. Kita ke topik pertama. Kisah tragis menimpa sepasang suami istri yang merupakan sesama anggota polisi. Hubungan keduanya harus berakhir dipisahkan maut. Sang suami, Brigadir Esko, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di area kebun dekat rumah mereka pada 24 Agustus lalu. Siapa mengira kalau istri Brigadir Esko, Bribtu Rizka yang juga sesama polisi, ternyata adalah orang yang tega menghilangkan nyawa suaminya. Apa yang sesungguhnya terjadi hingga Bribtu Rizka nekat membunuh suaminya? Minggu siang 24 Agustus silam, warga Dusun Nyiur Lembang, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki. Jenazah korban ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang mencari ayam peliharaannya. Tubuh Brigadir Esko ditemukan tergeletak di tanah di antara pepohonan di area kebun tak jauh dari rumah korban. Jenazah juga ditemukan dengan leher terikat tali. Warga akhirnya mengenali korban sebagai Brigadir Esko Fascarelli dari pakaian, ponsel, jam tangan yang dikenakan, serta kunci kendaraan roda 2 yang ditemukan dalam kantong celana. Mendapat laporan dari warga, polisi langsung bergerak ke TKP untuk menyelidiki penyebab kematian Brigadir Esko. Setibanya di lokasi, polisi langsung mengevakuasi jenazah Brigadir Esko ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB untuk proses otopsi. Sementara tim Inafis langsung olah TKP. Mulanya kematian Brigadir Esko diduga karena bunuh diri. Namun setelah dilakukan otopsi, ditemukan luka benda tumpul di tubuh korban, yakni tanda kekerasan di bagian leher. Polisi menduga Brigadir Esko mengalami kekerasan dan jadi korban pembunuhan. Usai diotopsi, jenazah korban langsung dimakamkan di Desa Bonjeruk, Lombok Tengah. Keluarga begitu kehilangan sosok Brigadir Esko Fascarelli. Ia merupakan kebanggaan keluarga karena menjadi anggota Intel Polsek Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Usianya pun masih sangat muda, 29 tahun. Sehari-hari Brigadir Esko dikenal pendiam, sosok yang santun dan diketahui tidak pernah bermasalah dengan siapapun, termasuk keluarga dekat. Tewas dengan mengenaskan, Brigadir Esko meninggalkan seorang istri yang juga sesama anggota polisi, serta 2 anak berusia 4 dan 2 tahun. Yang mengejutkan dari kasus kematian Brigadir Esko ini, rupanya pelaku yang tega membunuh adalah istrinya sendiri. Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan Bribtu Rizka Sintiani sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Esko berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada Jumat 19 September lalu. Bribtu Rizka lalu ditahan di Polda Nusa Tenggara Barat sejak 21 September. Bribtu Rizka juga kini tengah menjalani pemeriksaan di Propam Polda NTB terkait dugaan pelanggaran kode etik kepolisian. Polisi menggelar rekonstruksi kematian Brigadir Esko Fascarelli pada Senin 29 September. Rekonstruksi berlangsung selama 7 jam di tempat kejadian perkara di Desa Nyiur Lembang, Lombok Barat. Tersangka Bribtu Rizka Sintia yang juga istri korban Esko dihadirkan dalam rekonstruksi. Sebanyak 50 adegan diperagakan mulai dari tersangka tiba di rumah hingga saat tersangka membunuh korban. Sementara itu kuasa hukum korban menilai ada kejanggalan dari proses rekonstruksi karena ada ketidaksinkronan keterangan antara saksi dan tersangka. Kuasa hukum bilang ada potensi tersangka lain dan polisi akan segera menggelar perkara untuk tersangka baru.
Kita ke topik selanjutnya, peluang bersejarah terbentang. Timnas Indonesia kini hanya butuh 6 poin krusial untuk mengunci satu tempat di ajang Piala Dunia 2026. Laga melawan Arab Saudi dan Irak pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 9 dan 12 Oktober waktu Indonesia Barat nanti jadi penentu langkah tim Garuda ke pentas dunia. Mampukah tim asuhan Patrick Kluivert melewati The Green Falcon dan singa Mesopotamia untuk melaju ke Piala Dunia? Peluang timnas lolos ke Piala Dunia terbuka. Dikutip dari media Football Primer, asisten pelatih timnas Alex Pastur bilang, negara-negara yang akan kami hadapi berada 2 kali lebih tinggi di ranking FIFA. Tapi pada saat yang sama, timnas Indonesia sebelumnya berhasil menang dan bermain imbang melawan Arab Saudi di fase grup. Itu menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin terjadi, asalkan bermain dengan sangat terorganisir, imbu Pastur. Jelang laga ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebagian pemain timnas Indonesia bertolak ke Arab Saudi. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, beberapa pemain timnas yang berangkat yakni Rizky Ridho, Hernando Ari hingga Jordi Amat. Sementara pemain yang merumput di Eropa bertolak ke Arab Saudi secara bertahap mulai 4 Oktober 2025. Sementara pemain Persib yang baru saja bermain melawan Bangkok United, Tom Hai, Eliano, Mark Klok, dan Beckham Putra dikabarkan sudah mendarat di Jeddah Arab Saudi. Krisis penjaga gawang menerjang timnas Indonesia, mengancam perjuangan Garuda di babak krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan keraguan besar meliputi kondisi 2 kiper utama, Emil Audero dan Martin Pas. Pelatih Patrick Kluivert pun bergerak cepat memanggil kiper tambahan, Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama. Keduanya diharapkan bisa jadi benteng terakhir yang kokoh dari gempuran serangan Arab Saudi dan Irak. Tantangan timnas Indonesia tak hanya dari sisi teknis, tapi juga non-teknis. PSSI sebelumnya sudah melayangkan keberatan soal wasit yang memimpin laga Indonesia melawan Arab Saudi 9 Oktober waktu Indonesia Barat nanti. Ahmad Al-Ali, wasit dari Kuwait, dikhawatirkan mengulang trauma skuad Garuda, mengingatkan pada kontroversi saat Garuda pernah dirugikan pengadil serupa dalam laga krusial melawan Bahrain. Di tengah kondisi ini, timnas Indonesia menolak menyerah. Pemain memilih fokus total di lapangan, siap membuktikan bahwa mimpi merebut tiket Piala Dunia takkan bisa dipadamkan oleh keputusan di luar lapangan. Bicara soal kualitas pemain, nggak usah ragu. Sekali lagi nggak usah ragu. Yang sedikit saya masih agak ragu-ragu itu adalah kaitannya dengan perangkat pertandingan. Itu saja. Kalau perangkat pertandingan itu fair play, benar-benar tidak ada mohon maaf nih tanda kutip, menguntungkan salah satu negara, saya meyakini insya Allah anak-anak akan fight betul. Mendekati 2 laga penentuan, bek timnas Jordi Amat menegaskan bahwa timnas Indonesia siap tempur habis-habisan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengakui bahwa duel melawan Arab Saudi dan Irak akan jadi pertempuran yang sangat berat, Jordi Amat menaruh keyakinan penuh pada kemampuan skuad Garuda untuk meraih kemenangan. Dengan impian lolos ke Piala Dunia kini hanya 2 langkah lagi, Jordi Amat dan seluruh tim berjanji akan berjuang demi memberikan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. As you know, they are very strong teams. It's going to be a very tough. It's going to be a war out there. Playing away the 2 games, but we know that we can do it, and we are ready. We are ready to play and to win these 2 games. Topik ketiga, saudara, sejak akhir Agustus, 40 kapal Global Summit Flotilla berlayar untuk menembus blokade Israel menuju Gaza, Palestina. Namun, perjalanan kapal yang membawa ratusan aktivis dari berbagai negara itu tidak berjalan mulus. Belum menjangkau daratan Palestina, militer Israel sudah mencegat seluruh kapal flotilla di Laut Mediterania. Ratusan aktivis ditangkap.
Laut Mediterania pada Rabu malam mencekam. Kapal kemanusiaan Global Summit Flotilla dihentikan oleh Israel saat berlayar menuju Gaza. Melalui radio, pasukan Israel meminta kapal mengubah arah dari semula ke Gaza menjadi ke pelabuhan Ashdod, Israel Selatan. Mereka berdalih kapal mendekati zona pertempuran aktif. Anggota Komite Pengarah Armada Summit Global menjelaskan, kapal mereka membawa misi kemanusiaan tanpa kekerasan. Siaran langsung aktivis menunjukkan saat pasukan Israel menyerbu masuk ke kapal dan menangkap seluruh aktivis di dalamnya. Angkatan Laut Israel mulai mencegat kapal-kapal flotilla pada Rabu malam saat mereka mendekati wilayah Palestina. Kapal Sirius, Alma, dan Adara dicegat sekitar 70 hingga 80 mil dari pantai Gaza. Otoritas Israel mengatakan aktivis termasuk Greta Thunberg selamat dan dibawa ke Israel. Aktivis pro-Palestina asal Swedia, Greta Thunberg ditahan otoritas Israel usai armada Global Summit Flotilla dicegat oleh Angkatan Laut Israel. Kementerian Luar Negeri Israel mengunggah rekaman Greta Thunberg sedang diperiksa Angkatan Laut Israel Rabu waktu setempat. Pasukan Israel menangkap 500 aktivis pro-Palestina usai kapal-kapal mereka dicegat di Laut Mediterania. Selain aktivis Swedia Greta Thunberg, terdapat juga Mandla Mandela, cucu dari Nelson Mandela. Seluruh aktivis ditahan di Israel. Penangkapan para aktivis pro-Palestina pun menuai kecaman dunia. Penangkapan 500 aktivis Global Summit Flotilla memantik gelombang protes di berbagai belahan dunia, seperti Yunani, Italia, Jerman, Tunisia, dan Turki. Pengunjuk rasa mengecam tindakan Israel yang menghalang-halangi misi kemanusiaan menuju Gaza. Massa turun ke jalan menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Mereka menuntut Israel menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyepakati rencana perdamaian di jalur Gaza. Proposal damai berisi 20 poin, diantaranya gencatan senjata, pembongkaran militer Hamas, demiliterisasi Gaza, dan pemerintahan sementara sipil yang bukan di bawah Hamas. Hamas menyetujui sebagian dari 20 poin yang diusulkan Trump, termasuk pertukaran sandera. Namun Hamas belum menanggapi sejumlah klausul seperti pelucutan senjata. Itulah tadi 3 topik terhangat dalam sepekan yang kami hadirkan. Simak terus topik terhangat lainnya di Berita Utama.